Shalom, Horas Madihita Saluhutna, Amang Inang dan adik-adik Naposo yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang beribadah di gereja ini maupun yang beribadah di rumah melalui live streaming. Kita akan masuk dalam ibadah kita siapkan hati kita untuk kebaktian siang hari ini. Mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah, kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan minggu ini diambil dari titah yang keempat dan maksudnya. Demikian hukum Tuhan. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu.
Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk minggu ini yang diambil dari kitab Ibrani pasal ke-12 ayat 18 sampai ke-29. Kita akan membacanya secara responsoria. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya,
dengan hormat dan takut. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Warta Jemaat kita, Minggu 21 Agustus 2022, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Warta yang pertama, nama minggu hari ini adalah Minggu 10 setelah Trinitatis, yang artinya Allah Tritunggal. 2. Berita kelahiran. Pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan bagi keluarga Sandro Marulitua Sihombing, Inang Sintia Jen Claudia Boru Simamora, alamat Komplek Kostrat, Jalan Dharma Putra 6, RT 7, RW 7, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Banjar Pasar Jumat, Lebak Bulus. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut menjadi sukacita di hadapan Tuhan dan orang tuanya. 3. Pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Martin Gregory de Bataraja, putra dari Bapak Ronald Hasiholan Simamora, ibunya Martina Buru Marpaung, alamat Jalan Pelita 1 nomor 39, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Banjar Kampung Prigi, warga Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama, dengan tunangannya Julia Santalia T. Borusyahan, putri dari Bapak Tunggul Syahan almarhum, ibunya Rusiana almarhum, alamat Jalan Penganten Ali RT 9 RW 6, Ciracas, Jakarta Timur, warga Jemaat HKBP Harjamukti Resort Paulus Depok. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 pukul 9 WIB di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. Kiranya Tuhan memberkati kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan tersebut. 4. Pelepasan CD tahun ajaran 2021 sampai 2022 hari ini, Minggu tanggal 21 Agustus 2022, pada kebaktian pukul 7 WIB akan dilaksanakan pelepasan CD bagi 37 orang anak, laki-laki 17 orang, perempuan 20 orang yang telah belajar selama 1 tahun. Selesai cara pelepasan CD, langsung dilanjutkan dengan perjamuan kudus bersama dengan orang tua. Sehubungan dengan acara tersebut, kebaktian pukul 30 WIB diundur menjadi pukul 11 WIB. 5. Pemberian reward anak sekolah minggu yang berprestasi. Pada hari ini, Minggu tanggal 21 Agustus 2022, Seksi Pendidikan Dewan Diakonia akan memberikan reward pada anak-anak SD, SMP, SMA, warga Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama yang berprestasi dengan nilai rapotnya rata-rata 85. 6. Pertukaran mimbar HKBP se-Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari ini, Minggu tanggal 21 Agustus 2022, secara serentak diadakan pertukaran mimbar atau pelayanan firman se-Distrik 8 DKI Jakarta. Yang berkhutbah pada kebaktian pukul 11 WIB adalah Amang Pendeta Advent Leonard Nababan Demin dari HKBP Tanah Tinggi Resort Suprapto. Pukul 15.30 WIB, Amang Pendeta Joshua Martua Prandika Aritonang STH dari HKBP Cawang Resort Sutoyo.
Amang Pendeta Jepri Sitindaun, MTH, melayani di HKBP, Resort HKBP Kebayoran Selatan. Inang Pendeta Jojor Buru Pardede, MTH, melayani HKBP Resort Cipayung Cilangkap. Persembahan sesudah khutbah pada hari itu akan kita antarkan ke depan altar yang diperuntukkan membantu kegiatan Distrik 8 DKI Jakarta Raya. 7. Undangan seminar AMA Sedistrik 8 DKI Jakarta. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta mengadakan seminar kesehatan kaum AMA dengan tema Pola Hidup Sehat, mengundang 3 orang AMA dari Jemaat HKBP Resort HKBP Kebayoran Lama Sedistrik 8 DKI Jakarta untuk mengikuti acara seminar yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 pukul 8 WIB sampai selesai, bertempat di Aula SMK Prestasi Prima Cipayung, Jakarta Timur. Yang mengikuti acara seminar tersebut adalah 1. Situa R. Pakpahan, 2. Dr. Andus A. Simanjuntak, 3A. Batubara. 8. Raport Sinode Distrik 8 DKI Jakarta. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya akan mengadakan Sinode Distrik 2022 dengan tema Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2, subtema melalui tata dasar dan tata laksana yang lebih baik dan sentralisasi keuangan HKBP semakin bersemangat meningkatkan pelayanan di era digitalisasi. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat tanggal 24, 25, 26 Agustus 2022, Pendeta J. Sitindaun MTH, Situa Yansen Pasaribu, SH Desmond MP Parhusip akan berangkat mengikuti Sinode Distrik 2022 tersebut bertempat di Green Forest Hotel Bogor. Kita doakan kiranya acara Sinode Distrik 2022 dapat berjalan dengan baik. 9. Pendaftaran perlombaan. Mulai hari ini Minggu tanggal 14 sampai dengan 28 Agustus 2022 dalam rangka merayakan HUT Gereja dan Pesta Gotilon, maka dengan ini Panitia Perlombaan Tahun Kesehatan 2022 membuka pendaftaran bagi jemaat yang ingin berpartisipasi mengikuti perlombaan pendaftaran melalui Sintua Banjar masing-masing. Untuk formulir pendaftaran akan disampaikan kepada Sintua Banjar masing-masing. Adapun jenis-jenis pertandingan yang akan diadakan adalah 1. Bulu tangkis. Setiap Banjar mengirim 1 tim untuk mewakili Banjar. Dalam 1 tim digabung dengan antara Naposo dengan dewasa. Kategori yang akan dipertandingkan adalah tunggal putra, tunggal putri, ganda campuran. 2. Catur. Pertandingan catur AMA beregu, setiap Banjar mengirim 1 tim yang terdiri dari 3 anggota. 3. Tenis meja. Setiap Banjar mengirim 1 tim untuk mewakili Banjarnya. Dalam 1 tim digabung antara Naposo dengan dewasa. Kategori yang akan dipertandingkan adalah tunggal putra, tunggal putri, ganda campuran. Perlombaan pidato tentang gereja. Untuk pertandingan ini secara teknis akan diatur oleh guru-guru sekolah minggu. Demikianlah warta Jumat kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, salam sejahtera kepada kita semuanya. Horas madihamok kadamang denang. Saya Pendeta Advent Leonard Nababan, melayani di HKBP Resort Tanah Tinggi, Suprapto, Cempaka Putih. Inang Boru Purba, Boru Nirajai, Boru Purba. Saya bahagia, saya bersuka cita ada bersama-sama dengan Amang Inang di sini, menyampaikan firman Tuhan di gereja kita ini. Dan saya sebagai kepala bidang di HKBP distrik kita, kepala bidang Marturia. Untuk itu Amang Inang, firman Tuhan, kabar baik, kabar sukacita, naskotbah di minggu hari ini tertulis dalam kitab Yesaya 58 ayat 9b sampai ayat 14. Dikatakan begini, saudara-saudaraku, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesama dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka
maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian saudara-saudaraku pembacaan firman Tuhan, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ada dua nas yang kembali akan saya bacakan kepada kita. Karena sesungguhnya inilah yang menjadi kabar baik, kabar sukacita, kabar gembira kepada kita semua. Ayat 11 dikatakan Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Dan yang kedua, Tuhan akan memuaskan hatimu di jalan yang kering. Yang ketiga, Tuhan akan membaharui kekuatanmu. Yang berikut, Tuhan akan membuat engkau seperti taman yang dialiri dengan baik dan seperti mata air yang tidak mengecewakan. Sungguh, ini menjadi salah satu sumber sukacita yang kita cari di tengah-tengah kehidupan ini. Dan ayat ke-14 itu ayat yang kedua. Dikatakan saudara-saudaraku, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Saya, Amang, Inang, semuanya akan bersenang-senang. Bukan karena apa? Bukan karena apa yang saya miliki. Bukan karena seberapa banyak yang saya miliki. Tetapi sesungguhnya saya bersenang-senang karena Tuhan. Tidak ada sumber kepuasan dan kesenangan di dalam kehidupan selain daripada Tuhan sendiri. Dan selanjutnya aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Karena banyak tantangan. Karena banyak rintangan. Karena banyak pergumulan. Karena banyak persoalan-persoalan melintasi puncak itu sendiri. Tetapi di sana ada bertindak, Allah yang bertindak. Bertindak untuk apa? Dialah yang memampukan engkau melintasi semuanya. Apapun yang kamu jalani di dalam kehidupan. Dinamika kehidupan yang dialami oleh umat Allah untuk menuju satu masa depan. Tetapi Allah berkata, lihatlah bahwa aku sendiri yang memenangkan, yang memampukan supaya Anda memperoleh kemenangan sampai kepada tujuan. Memperoleh, menggapai keberhasilan, sukses kehidupan. Saudara alami. Dan selanjutnya dikatakan dengan kendaraan kemenangan, aku akan memberi engkau makan. Aku akan memberi engkau makan. Di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah kehausan, di tengah-tengah keletihan. Banyak orang letih, capek. Banyak orang yang tidak mendapat makan. Terjadi kelaparan di tengah-tengah kehidupan. Tetapi aku sendirilah yang memberi engkau makan. Aku sendirilah yang mengenyangkan engkau. Aku sendirilah yang mencukupkan engkau di dalam kehidupan setiap hari. Dan tidak hanya itu,
engkau ini adalah milik pusaka daripada Tuhan. Sebagai milik pusaka daripada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengabaikan, Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan selalu ada dan Dia bersama-sama di tengah-tengah kita karena umatnya itu adalah milik kepunyaannya sendiri. Setiap orang yang beribadah dengan sungguh kepada Tuhan, saudara-saudaraku, dia adalah milik pusaka daripada Tuhan itu sendiri. Amin, amang inang. Amin, saudara-saudaraku. Saya tidak tahu apa dan bagaimana perasaan amang inang setelah kedua nas ini saya bacakan kepada kita. Tetapi yang pasti saya merasa bahagia dan lega. Yang pasti saya merasakan sebuah kebahagiaan, sukacita di tengah-tengah kehidupan. Kenapa amang inang? Karena ternyata mata Tuhan selalu tertuju kepada setiap orang yang setia kepadanya, orang yang percaya kepadanya. Saya ada di tengah-tengah seluruh dinamika kehidupan ini. Saya menghadapi segala gumul juang kehidupan ini. Tetapi melalui nas ini saya tahu dan saya percaya, saya melihat bahwa Tuhan ada bersama dengan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya sendirian di tengah-tengah kehidupan ini, saudaraku. Saya sangat bersukacita dengan syair lagu kor tadi yang disampaikan perempuan Lydia ya. Ya. Marisuang dosa sude parngulota molosomian hita di bagasan holong ni roha adalah hidup yang sia-sia bila saya dan seluruh umat manusia di tengah-tengah dunia ini tidak memiliki cinta kasih terhadap sesama. Bukan hanya itu. Ternyata kasih itulah yang menjadi inti dari hukum Taurat Tuhan. Aipati kido, pangaripunan, ima holongi roha. Dan dalam perayaan praktis dikatakan saudaraku dalam nyanyian itu apa? Saya haholongi dengan mi diganup tiki. Setiap hari, setiap saat, biarlah kasihmu kepada sesama itu nyata. Tidak verbalisme, tidak teori, tetapi adalah praksis kehidupan. Kalau dikatakan selanjutnya, pasti ada kekurangan. Pasti ada yang salah. Sesuai dengan kacamata kita melihat orang lain. Pasti ada kelemahan. Tetapi dikatakan apa? Mari, masih belum sama kita. Saya tidak tahu apa kalau bahasa Indonesia masih belusan. Tapi mungkin atau lebih tepatnya, mari kita saling memaafkanlah. Karena tidak ada yang sempurna satupun. Kalaupun ada yang sempurna di tengah-tengah dunia itu bukan saya. Tetapi adalah Tuhan yang sesungguhnya itulah yang sempurna. Masih belum sama kita. Masih ajuan. Dan satu lagi dalam praksis kehidupan orang Batak. Dan ini sudah lama. Muladong hosom elateal. Sudah. Jangan lagi ke sana. Menjadi sebuah panggilan melalui nyanyian ini amang inang kor ini kepada kita. Mari suang dosa sude parngoluota. Saya tidak mau hidup saya ini menjadi sia-sia. Kami tidak mau hidup ini menjadi sia-sia. Dan itulah yang sesungguhnya yang mau disampaikan oleh nas firman Tuhan kepada kita. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia membuat judul dari nas kita ini, saudaraku, kesalehan yang palsu dan yang sejati. Dalam rumusan almanak gereja kita HKBP,
dibuat judul ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dari dua judul ini, saudaraku, mungkin muncul sebuah pertanyaan. Apakah ada ibadah yang tidak benar? Apakah ada kesalehan yang palsu di dalam kehidupan ini? Ternyata saudara-saudaraku menjadi satu kritik terhadap pelaksanaan ritus-ritus keagamaan dan seremonial yang dilakukan oleh umat Allah pada waktu itu. Tuhan, kami beribadah kepadamu. Tuhan, kami berusaha untuk melihat tuntunan kebenaran jalan-jalan Tuhan. Tuhan, kami berpuasa kepadamu. Tetapi kenapa ketika kami berteriak minta tolong, Tuhan tidak melepaskan kami? Tuhan tidak menolong kami. Tuhan, kenapa ketika saya berdoa tiap hari, tiap saat saya berdoa kepadamu Tuhan, tetapi apa yang saya doakan belum saya terima pada saat ini? Sudah lama saya berdoa. Saya berdoa kepada anakku ini yang sudah seharusnya membangun sebuah rumah tangga, tapi sangat sulit. Sampai sekarang tidak ada. Tuhan, saya berdoa. Baru saya dan Hela saya yang sudah lama menikah, supaya mereka mendapatkan keturunan. Tetapi sampai sekarang belum. Tuhan, itu anak saya sudah lama sakit. Saya berdoa kepadanya, tapi Tuhan belum memberikan jawaban. Tuhan, ada pergumulan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai sanak saudara. Sebagai yang bersaudara. Kami sudah bawakan dalam doa ini ya kepadamu. Tapi sampai sekarang ini kenapa? Tidak ada jawaban. Banyak hal yang dipertanyakan antara realitas kehidupan dengan ibadah yang mereka lakukan. Bukankah seharusnya kalau saya beribadah kepada Tuhan, bukankah seharusnya kalau saya berdoa kepada Tuhan, saya mendapatkan, Tuhan menjawab saya? Ya, memang setiap orang yang berdoa kepada Tuhan seharusnya dia akan mendapat jawaban dari doa itu. Itulah yang menjadi kerinduan kita, Mang Inang ya. Kerinduan kita. Saya sudah lama mendoakan suami saya supaya bertobat. Tapi sampai sekarang belum. Saya sudah lama mendoakan supaya ibu istri saya di rumah mampu untuk melakukan sesuatu yang baru di tengah-tengah orang. Tapi sampai sekarang belum. Kenapa ini Tuhan? Ini juga yang menjadi pertanyaan bangsa Allah. Mereka melakukan ibadah, ritus-ritus keagamaan, mereka rajin. Mereka mengadakan puasa. Supaya Tuhan menyelamatkan mereka. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudaraku? Ada kritikan Tuhan kepada bentuk ibadah yang seperti itu. Dan itu adalah bukan ibadah yang sejati. Kalau hanya bernyanyi, kalau hanya datang ke gereja, tetapi tidak ada perubahan dalam praksis kehidupan. Sesungguhnya itu adalah ibadah yang tidak sejati. Ibadah yang tidak benar. Ibadah yang palsu. Ada sekelompok, sekeluarga, keluarga bebek, datang ke gereja. Mereka semua bersuka cita datang beribadah ke gereja. Satu dari antara bebek ini menyampaikan khotbah. Yang dikatakan apa? Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu hebat. Tuhan menciptakan kita dengan dua kaki. Bukan hanya itu, Tuhan menciptakan kita dengan dua sayap. Luar biasa Tuhan itu kepada kita, kasihnya luar biasa kepada kita. Dan bukan hanya itu, coba dibandingkan binatang yang lain. Kita ini bisa terbang dengan sayap, melihat keindahan ciptaan Tuhan. Kita bisa pergi cepat. Luar biasa Tuhan. Begitu hebatnya Tuhan menciptakan kita. Semua mereka, amin, amin, amin. Mereka bersuka cita mendengarkan khotbah. Kemanapun kita mau melihat keindahan, mau cepat sampai ke tujuan, kita bisa lakukan karena Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita dua sayap. Terpujilah Tuhan. Amin.
pulang dari gereja. Semua keluarga bebek-bebek itu bersuka cita. Tetapi apa saudaraku? Tidak seekor pun dari antara mereka yang bisa terbang melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yang sudah Tuhan ciptakan. Toh juga mereka berjalan terus. Tidak ada perubahan. Jangan-jangan di tengah-tengah kehidupan ini kita beribadah seperti itu. Ada banyak orang, puji Tuhan, ada banyak orang yang mengatakan Tuhan itu hebat. Tetapi setelah pulang dari gereja, satu pun tidak ada perubahan di tengah-tengah kehidupan. Tong dosa rupa. Arong dongam mono di sini saya hasugoroham rak mulaku saya bereng-bereng do. Ini betul. Ada orang yang selama ini memberikan sakit hati. Ina citer aku di baidon. Bereng majuni ala pahian ni songol la pahi batu-batu ni. Tong do songol ni hape. Bereng majuni. Salelengomma dengan dohu baik tu so nauli dan dengan apa yang baik saya kata seberikan. Alai ida mak. Saya kono madok melihat pergi buat kon. Maka tahatai dongan lah. Toh juga sama kok. Beribadah iya beribadah. Tapi toh juga. Itu bedanya gereja karismatik dengan gereja HKBP ini. Memang kita harus lihat itu. Kalau gereja orang-orang jemaat gereja lain pulang dari gereja bersuka cita, ramah, santun, berbicara. Ayo Omang Inang, ayo kita ke sana. Mereka mau kemana Omang Inang? Santun banget. Kita senang. Halo apa kabar? Oh, gitu. Tapi sudah kalau jemaat HKBP kita pun pulang. Esok na bereng-bereng kau, na bereng baru dia loh. Mengucapkan sesuatu pun apresiasi padahal baru dia pulang. Lewat dari rumahnya, dari pintu rumahnya, dari depan rumahnya. Ahai, mo, mari, nang saya marminggu do. Pahibat-hibat kok marminggu, do nggak sabi, katanya pulang. Mimiknya sudah berbeda. Mereka pulang dengan wajah yang berseri. Tapi kalau kita kadang pulang juga masih hata-hatai dokanda. Luar biasa memang. Tidak ada perubahan. Ibadah seperti ini tidak akan memberikan berkat di dalam kehidupan. Bentuk seremonial yang seperti ini tidak akan pernah merubah dan hati Tuhan tidak senang melihat kehidupan ibadah seperti itu. Itu yang dinyatakan Amang Inang di dalam ini. Nas kita ini. Ayah horwa salana. Minar pando pahanda. Cerah. Songkam wakai nangate cerah Amang Inang cerah. Wajahnya cerah. Enak. Nyaman rasanya. Airong gua hata batakan. Raput dulu nian. Alai roha masih dalan. Ay dongan nape ay mana burju-burju abuha helamunan parumain anak ni na di saping mia manginang abuha imuse parumainmu anak na. Itu dah. Jadi kita sama-sama di sini enak kan? HP non disapa hopi di gereja daungi mana di sedela bumi. HP ido calon haduan calon ya anak kamu buruna. Bahwa di boto haduan kalau langi pakuling aber yang badang ulo inda mana ay nama saya raput dulu di gereja ipakulingi pe unang ibuat. Terlalu muset tidak. Tapi enak. Ayo bah, nama saya rapat. Hudul habido dengan naburjua di datai doa. Amat taipe, labok. Toy mak, las doro aku. Mak bayi ni mana terdoku mulai di kan? Teras doro. Enak. Itulah kehidupan praksis saudara aku dalam ibadah. Ibadah yang sesungguhnya merayakan kehidupan atau hidup yang dirayakan. Kita merayakan kehidupan. Kenapa Amang Inang? Bukankah bumi kita atau negara kita semakin baik dan semakin penuh damai? Karena apa? Karena tidak seorang pun warga bangsa yang tidak beragama. Semua kita beragama. Itulah sebabnya sebenarnya bangsa kita ini adalah bangsa yang damai, yang sejahtera, yang penuh sukacita. Harusnya demikianlah kehidupan kita. Karena kita adalah orang yang beragama. Tidak sebaliknya, saya beragama. Namun, kehidupan saya semakin gelisah. Saya beragama, namun pertikaian terus terjadi. Saya beragama, permusuhan selalu ada. Saya beragama, menindas orang-orang miskin. Saya perankan.
Saya beragama, memberikan beban kepada orang lain. Itu yang saya lakukan. Sungguh ibadah seperti ini tidak akan pernah membaharui kehidupan kita, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, saudara-saudara Amang Inang, melalui khotbah ini, Tuhan mengkritik ibadah yang sudah dijadikan sebagai kebiasaan. Tetapi Tuhan menginginkan supaya setiap orang hidup di dalam ibadah yang sungguh dan sejati. Mula-mula kita nusyanon, marlas ni rahmah wamang, sapa salam, dan senyumlah terhadap sesama. Karena apa Amang Inang? Kebahagiaan akan kita temukan dari sana. Bukankah Tuhan mengatakan di dalam Matius 25, apa yang dikatakan Amang? Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Waduh, enak banget. Dan ini yang dikatakan oleh Ibu Teresia, bahwa kelaparan yang terbesar di alam jagat raya ini bukan karena ketiadaan makanan, bukan karena ketiadaan roti, tetapi sesungguhnya kita lapar karena ketiadaan cinta kasih dan kepedulian terhadap sesama. Ada orang lapar, bagaimana mungkin dia bisa makan di tengah-tengah orang lapar? Jalan itu saya udah kok karwa komang. Ini mungkin kalangan tersendiri lah. Amang, saudara-saudaraku, kalau Anda makan di tempat, di restoran atau di mana, tidak usahlah diposting itu di Facebook atau di WA, janganlah gambarnya, karena banyak orang yang tidak makan. Saya selalu bilang itu sama teman-teman saya pendeta. Turun aku padi terdahulu aku sudah makan. Ya karena bagaimana mungkin saya ini mempublish makanan saya di depan saya, ada makanan berbagai macam, tetapi ada jemaat saya yang tidak makan. Bagaimana ini perasaan, bagaimana kehidupan seperti ini? Sehingga seorang pun teman saya pendeta yang mempublish, boleh makan di mana saja, tapi jangan sebarkan itu kepada yang lain. Jangan dipublish itu kepada orang lain. Karena sadar tidak sadar, ini akan menyakitkan hati orang yang tidak makan. Mereka tidak melakukan itu. Mereka melakukan itu, Amang Inang. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Aku haus, kamu memberi aku minum. Luar biasa ibadah seperti ini. Ini ibadah yang Tuhan inginkan. Tuhan menginginkan ibadah yang sejati. Aku haus. Ada banyak orang yang haus, Amang Inang. Katakanlah, mungkin haus karena ketiadaan minuman tidak ada lagi. Tapi banyak hal yang manusia sekarang yang haus. Manusia haus akan cinta kasih sekarang. Banyak anak-anak yang haus perhatian dari orang tuanya sekarang. Apalagi zaman kita, zaman yang semakin maju ini. Piga hali mahita madokholong rohaku tuhoina. Aka ama. Sering ya. Pasti itu yang kita perankan. Alai suku maju hamu kainang. Piga hali madibigi hamu amata madokholong rohaku tuhamu. Ya do, gudang do sehari sadari teh. Ya do kan? Dakyarin lah. Ya saya yakinlah kalau jemaat kita di Kebayoran Lama ini selalu lah bapak-bapaknya pasti. Mah, apa kabar mah? Buhado kabarmu nuaing. Sudah makan mah? Pasti deh. Saya mengasihimu mah. Semangatlah terus ya mak katanya. Dakya dinah buhado. Tetapi jangan-jangan kamu kadang dak kira itu kamu soni tok tua mah. Atau mang. Berapa kali kita bapak-bapak ini membaca WA kita dari istri kita. Pak semangat bekerja ya. Terus dorat ya mangat tunggu dak kiadi dasarupa doa pe. Sama. Tidak ada. Padahal kalau kita haus perhatian, haus pujian, haus apresiasi. Babi memang hidup di namanya keamaduh tamu kainang. Kalau bapak-bapak ini atau kaum pria ini, kaum laki-laki ini, kami itu orientasinya ada pujian lah, ada apresiasi lah. Jangan banding-bandingkan kami dengan suami orang. Itu sakitnya di sini Amang Inang. Ai bereng amatan halakan nih, suina mahebat lah.
Boy do nih, bulak pe dibuat do hebe gudang. Hoa kalau dah modem, garijo sarong, marang dibuat tu marang ah. Sakit banget inang, sakit. Padahal kami sudah capek. Ngeluh kami. Di kantor juga kami dimarahin kok. Enak kalau dipuji atasan. Ini sampai di kantor. Kami itu tertekan. Datang bos. Mana ini? Suarung karijom, suarung ahal lapatamu dina. Sakit. Masa sampai di rumah juga kau amang akai nata pidok song itu. Itu dia bihamilau. Akamau. Alai beribadah, asal ma parari kami seternak kami mah. Terus so marari kami sampai nak berubah. Itu di sana bukan di sini amang ya. Di sana. Kami haus. Semua kita haus, anak-anak kita haus. Haus perhatian. Ada satu orang anak bersaksi, Pak Pendeta. Dari semua apa yang saya miliki di rumah ada, fasilitas saya miliki, semuanya. Saya diantar, kalau ada saya mau ke sekolah, saya diantar. Tapi apa? Saya belum mengalami perhatian, cinta kasih dari orang tua saya. High touch-nya tidak ada. Dia merasa kesepian karena tidak ada sentuhan. Dia lapar sebenarnya. Lapar. Sehingga apa? Anaknya apa? Ya sudah main gadget. Terus. Jadi kadang kita bisa duduk bersama anak-anak kita main gadget. WA, ibu-ibu juga main gadget. Apa? WA. Bapak juga. Udah ketinggalan. Kita bisa duduk bersama. Tetapi kita hanya asik di dunia maya. Bukan di dunia nyata. Sepi. Amang inang. Haus. Saya haus. Bapak-bapak haus, suami haus akan perhatian istrinya. Istri juga haus akan cinta kasih suaminya. Anak-anak kita haus akan perhatian cinta kasih kita. Tetapi Tuhan berkata, ketika aku haus, engkau memberikan aku minum. Kalau anak-anak kita mengatakan begitu, suami amang, istri amang, ketika aku haus, hodo hasian, nama bahen aulega, ninda tomatana. Waduh, enak kali. Ro amat tamat dok, ketika haus inang hasian, hodo mabahel seorang rohak kuninda, agu tabune yamang, tadadu hita harap na porsia kan, na beribadah tordinda amat taima, las marwana gajang mamurra, minar mapardepakan lah, mulak petu katro, mekel maibana, hatok bodum lagi, daksai borngi bemu lagi, bolo nunga songoni, itu kehidupan. Kita amang inang. Sehingga kehidupan ini kita rayakan karena ibadah yang benar. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Sakit fisik boleh kita alami bersama. Tetapi ada rasa sakit hati. Itu yang sulit kita sembuhkan. Cik Rohana sakit. Gudang jelma namar sahik roha nuaing. Ujung gak gabi idu mabahi gudang jelma marroha-roha nuaing. Bagaimana kita menyembuhkan hati ini? Ketika aku sakit, kamu menyembuhkan aku. Unang ko ditiki marhalet, gadupari di sukuko. Sehat enggak? Sakit enggak? Sakit apa ya? Berobat ya. Linda Duka. Udah makan obat belum? Udah menikah, disahut pun tidak toy. Tahu tuh mah sih, pola buai. Pak, aku sakit nih. Balik-balik gitu. Gak boleh. Ya kan begitu. Bapak juga sakit. Semua. Tidak apa-apalah, biasa deh dinda. Tahu tuh mah sih. Kalau Sony di dok. Baru nggak betul tulas bersukuk nih luas borka mai mana. Ada dakarong be. Unak tabay sahit ni rohani rohamu. Jangan tambahlah sakitnya hatiku. Jangan. Alai memang adong kudoaing. Kalau ibu-ibu sih gampang saja. Kalau dia panas, kalau dia pusing gampang aja obatnya itu. Ibu tuh kamu ramang obat ni aka inatamolo. So natok si bajujunga.
buat 10 lebar na merai, bahan mari si maju sungai, terus melundi. Tetapi bukan itu yang mau saya katakan. Perhatianmu terhadap orang yang sakit, menyembuhkan orang lain, bukan menambah sakit orang lain. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Kalau saya tidak mau dan tidak mampu memberi kesembuhan kepada dia, paling tidak saya akan menambah sakit terhadap dia. Ulang gak bisa bayi beban di dongamu. Enggak gudak persoalannya. Enggak gudang utangnya. Kita bayi hodol pe persoalannya. Bukan itu ibadah yang benar. Ibadah yang benar ketika dia sakit, ketika dia terbeban, bantulah dia. Ngai boto hodang arung di mana. Alai ala diseli do hepengu. Terus ditulihoi bana sampai mati. Bukan ibadah yang benar. Ibadah yang benar, bantu dia. Berikan dia kesembuhan. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Kamu mengunjungi aku. Diberi kodau, diberi horodo tuau. Media sosial sekarang kan enak. Dimanapun dan kapanpun kita bisa menyapa sesama kita. Kami merasakan bagaimana perasaanmu, Amang. Ya, tapi tenangkanlah hatimu, Tuhan menyertaimu. Kalau ni pedikir po turunganmu, na di penjara. Karena ada banyak orang sekarang di penjara karena kemiskinan lah, karena kebodohan lah. Banyak orang di penjara karena penderitaan, pergumulan yang hebat yang dialami. Banyak. Tetapi di sana saya sebagai orang yang beribadah, kenapa saya tidak bisa menyampaikan ini melalui EA? Kuatlah Amang ya. Tuhan menyertaimu Amang. Semangatlah Amang ya. Unang gomolo tuna asingan di beko akai WA na tabu-tabuan. Bunyinya. Rumusannya enak tetapi ke diri sendiri tidak mampu memberikan rumusan yang menyejukkan hati. Supaya dia terlepas dari keterpenjaraannya. Terpenjaraannya. Ayah harus orang nirupa ni. Di tengah perjalanan. Nunga soong napojok roha. Buhana manuai, cara na buhana ma, nina roha. Karena saya sudah terpenjara di dalam satu kesulitan yang besar. Apa dan bagaimana? Alayarong go sahala medok. Ini akan kita alami. Tetapi yakinlah. Bila kamu percaya kepadanya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong Amang. Sehingga hati saya lega dan kuat. Saya bisa keluar dari persoalan yang ada. Amang Inang, apakah ada kesulitan yang memenjarakan pikiranmu? Amang Inang, apakah ada persoalan yang memenjarakan kehidupanmu? Amang Inang, apakah ada sesuatu yang membuat kamu terpenjara sehingga kamu tidak bebas dalam kehidupan? Yang menjadi sahabatmu, inilah semua warga jemaat kita ini bersama-sama menyemangati, memotivasi, dan meneguhkan sesama. Berikanlah itu, hatinya akan lega. Tetapi lebih dari itu, bahwa Tuhan tidak mungkin menutup mata terhadap keterpenjaraanmu di dalam kesulitan yang ada. Di dalam keterpenjaraanmu dengan persoalan yang ada. Tuhan tidak menutup mata dengan beribadahlah kepadanya. Taatlah kepadanya. Sehingga dengan demikian hidup kita terberkati sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat 14 itu Amang Inang. Saudara-saudaraku, apa itu? Ayat 14 itu mengatakan bahwa engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Amang Inang akan bersenang-senang karena Tuhan. Orang yang bersenang itu hatinya lega, hidupnya terasa puas dan bahagia, hidupnya gabi mertua ma ibadah. Amang Inang itulah orang yang mertua di dalam Tuhan. Bersenang-senang di dalam Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi. Kita semua menjadi pemenang karena Tuhan. Kita semua menjadi orang yang sampai kepada tujuan dan keberhasilan. Karena Tuhan ada bersama. Karena kita melakukan ibadah yang sungguh kepadanya.
Di pasu-pasu di batang mahu sudi akamang kay nang ruas ni huriata na di kebayoran lama teh Tuhan memberikan amang inang berkat yang melimpah sukacita di dalam kehidupan dan kemenangan di dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Amin, kita berdoa. Mulia tiba di wali di bata Jehovah di bagasan Kristus. Sungguh firman-Mu memberikan kami kelegaan, memberikan kami sukacita. Karena Tuhan menyertai kami dan memberikan kami hidup berbahagia. Bila mana hidup beribadah kami berkenan kepada Tuhan. Biarlah kami semakin menundukkan hati kepada Tuhan, menaati perintah Tuhan, dan hidup di dalam kerendahan, supaya kemurahan itu kami terima dari Tuhan. Berkatilah amang inang, saudara-saudara kami, semua jemaat Tuhan di tempat ini. Barangkali mereka banyak menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, sehingga mereka terpenjara di dalamnya. Tuhan, Kau yang memberikan mereka kelegaan, Tuhan yang memenangkan mereka. Barangkali di tengah-tengah kehidupan umat-Mu ini ada sukacita yang mereka alami. Biarlah mereka mampu untuk memberikan sukacita kepada orang yang tidak bersukacita. Ada banyak impian, ada banyak obsesi, ada banyak harapan untuk masa depan anak-anak kami, cucu-cucu kami. Ya Tuhan Allah, kami serahkan itu kepadamu. Bila mana kami hidup beribadah yang benar, kami yakin dan percaya mereka akan memperoleh masa depan di dalam Tuhan. Sertailah kami. Bila ada di tengah-tengah kehidupan kami, terutama amang inang yang bersama-sama kami beribadah, merasakan kesakitan di tengah-tengah kehidupan, kepedihan, keletihan di tengah-tengah kehidupan. Ya Allah, sertailah mereka, menangkan mereka, dan berikan mereka kekuatan yang baru. Biarlah rahmat dan kasih setia Tuhan kami alami melalui ibadah ini. Kami pulang dengan sorak-sorai, umur kami menjadi panjang dan hidup yang berbahagia. Terima kasih dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku, kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, amang inang, marilah kita menyampaikan persembahan kita atas syukur kita kepada Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 730. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan kasih-Mu bagi sesamaku oleh Roh Kudus-Mu, dari hatiku terpancar kasih-Mu. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan rahmat-Mu oleh Roh Kudus-Mu, nyatalah rahmat-Mu, dari hatiku terpancar rahmat-Mu. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan diri-Mu oleh Roh Kudus-Mu, nyatalah diri-Mu oleh kesaksianku kepadamu.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, otak jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amang Inang, terpujilah Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Pulanglah di dalam sukacita, karena Tuhan akan memberkati kehidupan Amang Inang karena kita sudah beribadah. Kami semua, majelis, Parhalado, mengucapkan selamat hari Minggu untuk Amang dan Inang, saudara-saudaraku sekalian. Amin. Horas Madhita.